Malam kelam membentang seperti tirai pekat, menelan bayangan sebuah pabrik tua yang terbengkalai di tengah hutan sunyi. Udara dingin menusuk dan hanya suara angin yang berbisik melalui celah-celah pepohonan menjadi pengiring keheningan. Di depan pabrik itu, 5 sosok berdiri tegak, wajah mereka tegang, sorot mata mereka penuh kewaspadaan. "Ini dia," ucap Raka memecah keheningan. Suaranya serak, seperti menanggung beban dari cerita kelam tempat itu. Pabrik tekstil ini dulunya penuh aktivitas, sampai tragedi besar menimpa. Kebakaran hebat meluluh lantahkan semuanya, termasuk nyawa para pekerjanya. Ia mengarahkan senter ke bangunan suram di depan mereka. Konon, arwah mereka masih terjebak di sini. Banyak yang bilang mendengar suara tangisan memilukan, bahkan melihat bayangan hitam melintasi koridor gelap itu. Sisa tim saling pandang, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba semakin menusuk tulang. Mereka tidak berbicara banyak, hanya mengikuti langkah Raka menuju pintu besar yang tampak rapuh dan berkarat. Ketika pintu itu didorong perlahan, suara deritnya bergema seperti rintihan yang memekakan telinga, seakan membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Bayangan pabrik itu kini menjulang di atas mereka, menelan keberanian mereka perlahan. Namun, tanpa keraguan, mereka melangkah masuk, memulai perjalanan yang penuh misteri dan mungkin bahaya yang tak terduga. Eksplorasi awal durasi 5-7 menit dengan perlengkapan kamera malam, senter, dan alat perekam suara. Tim melangkah memasuki pabrik tua yang penuh debu. Aroma lembab bercampur dengan bau besi karatan menyeruak di udara, menimbulkan rasa mual yang samar. Suhu terasa lebih dingin dari yang seharusnya, menggigit kulit meski mereka berlapis jaket. Setiap langkah mereka di lantai beton yang retak menghasilkan gema pelan, seperti mengingatkan bahwa tempat ini pernah hidup dan kini tertinggal menjadi saksi bisu. Rasanya seperti ada yang memperhatikan kita, bisik Sita. Suaranya gemetar. Ia sesekali melirik ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Namun, kegelapan di belakang mereka terasa seperti menelan setiap pandangan. Tiba-tiba, suara ketukan samar memecah keheningan. Semua terhenti, jantung mereka serasa melompat. Sumber suara itu berasal dari lantai atas. "Dengar itu?" tanya Maya dengan nada berbisik namun penuh ketegangan. Ia menggenggam erat senter di tangannya, berusaha mengatur napas. Dimas yang memegang kamera malam segera mengarahkan lensa ke arah lorong gelap. "Ada sesuatu," gumamnya. Di layar kamera, ia melihat bayangan bergerak cepat, melintas di sudut pandangnya. "Tunggu, ada sesuatu tadi," serunya. Namun saat ia memutar ulang rekaman, bayangan itu hilang seperti tak pernah ada. "Sepertinya kita tidak sendiri di sini," ucap Raka sambil mencoba menjaga ketenangan suaranya. Namun, kerutan di dahinya mengungkapkan kegelisahan yang mulai menguasai dirinya. Mereka saling pandang, keheningan di antara mereka terasa seperti beban. Namun, ketukan samar itu datang lagi, kali ini terdengar lebih jelas. Napas mereka tercekat. Dengan penuh kehati-hatian, mereka memutuskan untuk melangkah lebih dalam, menuju sumber suara. Rasanya seperti berjalan memasuki perangkap yang tidak terlihat. Mereka memutuskan untuk mencoba berkomunikasi dengan penghuni pabrik melalui mediumisasi. Di ruangan gelap yang dipenuhi debu, Maya yang dikenal memiliki kemampuan indera keenam, duduk di tengah lingkaran lilin yang menyala redup. Cahaya temaram menciptakan bayangan menari di dinding, mempertegas suasana mencekam. Saat Maya menutup mata dan mulai menarik napas dalam-dalam, keheningan menyelimuti ruangan, hanya terdengar suara napas tim dan gemerisik angin yang entah dari mana asalnya. Alat perekam suara mereka diaktifkan untuk menangkap apapun yang mungkin terjadi. Namun, tidak lama setelah proses dimulai, suara klik terdengar
dan alat itu tiba-tiba mati. "Ada apa?" tanya Raka dengan nada mendesak. Dimas memeriksa perekam dengan cemas. Baterainya habis, tapi baru saja penuh. Ia membuka tas untuk mengganti baterai, tetapi terkejut menemukan semua baterai cadangan mereka juga mendadak kosong. Ini nggak masuk akal. Mendadak Maya membuka matanya. Tatapan matanya kosong dan suaranya berubah menjadi berat dan serak, seperti berasal dari seseorang yang jauh lebih tua. "Kalian dengar itu?" katanya. Membuat semua orang membeku di tempat. "Dia ada di sini, dan dia tidak suka kita datang." Belum sempat mereka mencerna kata-kata itu, sebuah suara keras terdengar. Kaleng tua yang ada di meja tiba-tiba terjatuh, berguling dengan bunyi nyaring di lantai beton. Sita memekik kecil, memegang bahunya dengan ekspresi ketakutan. "Seseorang menyentuh aku," serunya panik. Mata Raka terpaku pada sudut ruangan yang gelap. Ia menggenggam senter erat, cahaya lemah menyapu dinding yang kosong. Namun, sesaat kemudian ia menahan napas. "Ada dia," gumamnya dengan suara tercekat. Seorang wanita berbaju lusuh. Dia berdiri di sana, melihat ke arah kita. Dimas dengan cepat mengarahkan kamera ke sudut yang dimaksud. Namun saat dilihat di layar, ruangan itu tampak kosong, tak ada sosok apapun. Ketegangan menyelimuti tim. Rasanya seperti mereka sedang diawasi. Setiap gerakan mereka dicermati oleh sesuatu yang tak terlihat. Maya, yang masih dalam kondisi trance, tiba-tiba berbisik lirih. "Kalian harus pergi sebelum semuanya terlambat." Suaranya terdengar seperti dua suara berbicara bersamaan, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Namun, langkah mundur kini terasa mustahil. Mereka terjebak dalam misteri yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Ketegangan di ruangan itu mencapai puncaknya ketika Maya tiba-tiba terdiam. Tubuhnya membeku seperti patung hidup. Matanya tetap tertutup, namun kelopak matanya berkedut gelisah. Dimas, yang berdiri paling dekat dengannya, mencoba mengguncang bahu Maya untuk membangunkannya. "Maya, hei, kau baik-baik saja?" Panggilnya dengan suara penuh kekhawatiran. Namun, saat itu juga, Maya membuka mulutnya, dan sebuah suara keluar. Bukan suara Maya yang biasanya lembut, melainkan suara berat, parau dan dingin, seperti berasal dari seorang yang berbeda. "Kenapa kalian datang?" Suara itu menggema di ruangan, menciptakan getaran yang terasa hingga ke tulang. "Ini tempat kami. Pergi sekarang, sebelum terlambat." Mereka semua tertegun, bahkan Sita yang sebelumnya menangis kini membeku dalam ketakutan. Tapi sebelum ada yang bisa bereaksi, suara keras seperti pintu besar yang dibanting menggema dari lantai bawah. Dentuman itu begitu kuat hingga membuat debu-debu beterbangan dari langit-langit. "Apa itu?" teriak Sita sambil menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Raka dan Dimas bergegas mendekati Maya yang kini tampak lemas. Tubuhnya perlahan terkulai seperti boneka yang kehilangan tali. "Maya, bangun! Maya!" seru Raka, mengguncang tubuhnya dengan cemas. Maya akhirnya terbangun, wajahnya pucat pasi. Keringat membasahi dahinya. Nafasnya terengah-engah, seolah baru saja keluar dari mimpi buruk. Ada sesuatu di sini," gumam Maya dengan suara hampir tak terdengar. Matanya yang kosong perlahan memandang ke arah teman-temannya, tapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dimas, yang masih memegang kameranya, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memutar ulang rekaman terakhir, dan matanya membelalak saat melihat apa yang tertangkap kamera. Di salah satu sudut ruangan, sebuah bayangan hitam berdiri tegak. Matanya menatap tajam ke arah mereka. Sosok itu hanya muncul selama beberapa detik sebelum menghilang ke dalam kegelapan. "Dimas, kau kenapa?" tanya Raka.
Menyadari wajah Dimas tampak pucat. Dimas perlahan mengangkat kamera dan menunjukkan rekamannya pada mereka. "Kita tidak sendirian," bisiknya. Suaranya gemetar, tangannya yang memegang kamera pun bergetar. Ruangan itu kini terasa semakin dingin, hampir membekukan. Mereka tahu, apapun yang mereka hadapi, itu bukan sekadar bayangan masa lalu. Pabrik tua ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan kelam, dan mungkin ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Dengan langkah terburu-buru, tim bergegas keluar dari pabrik tua itu. Nafas mereka terengah-engah, seolah udara di dalam gedung telah mencuri energi mereka. Wajah yang tegang kini dipenuhi rasa lega, meski ketakutan masih menyelimuti pikiran mereka. "Ini benar-benar di luar ekspektasi kita," kata Dimas dengan suara bergetar. Tangannya gemetar saat memeriksa hasil rekaman di kameranya. "Apapun yang terjadi di dalam sana, kita harus menganalisis semua bukti ini dengan hati-hati. Ada sesuatu yang nyata." Sita masih memeluk dirinya sendiri, sesekali menoleh ke belakang, takut ada sesuatu yang mengikuti mereka. Maya, meskipun tampak lebih tenang, masih pucat dan lemah, seperti energi hidupnya telah terkuras habis. Raka, yang biasanya penuh percaya diri, kini berbicara dengan nada serius, hampir seperti merenung. "Apa yang kita alami malam ini adalah pengingat bahwa ada banyak hal yang belum kita pahami. Tempat ini menyimpan jejak yang tak terhapuskan dan mungkin tidak ingin disentuh." Tanpa berkata-kata lagi, mereka semua memasuki mobil dengan keheningan yang berat. Suara mesin yang menderu seolah menjadi pelarian mereka dari sesuatu yang tidak terlihat namun begitu nyata. Saat mobil mereka menjauh, kamera perlahan menyorot kembali ke gedung pabrik yang suram, berdiri tegak di tengah hutan yang gelap dan sunyi. Cahaya bulan menyinari jendelanya yang pecah dan kusam. Semuanya tampak tenang, hingga perlahan bayangan samar muncul di salah satu jendela lantai atas. Sosok itu berdiri diam, memandang ke arah mobil yang semakin jauh, seolah memperhatikan mereka pergi. Dalam keheningan malam, keberadaannya menjadi pengingat bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian.